Sudah, pokoknya jalan. Sudah, biar aja. Ya, sebelum muncul, kita lihat sebentar di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. Munculkan saja. Ayatnya yang ke-6. Ya, karena tidak muncul, saya baca saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, tidak mau keluar ya? Oh, ya. Ya, boleh saya kendalikan dari sini. Ya, oh kasihan, kenapa dia? Ibrani 11 ayat 6, ya, walaupun belum fokus. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada, kemudian bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya setiap kali kita mau doa pribadi di rumah, mau datang ibadah, itu salah satu cara untuk kita mencari Allah. Mencari Allah bukan kita cari di ruangan ini ada di mana duduknya. Tetapi mencari Allah yang dimaksud adalah membuat keputusan, hati kita membuat keputusan untuk mendekatkan diri, untuk mendekatkan diri, memiliki, membina hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita mampu menangkap tuntunan Tuhan untuk kita ada di dalam kehendak Tuhan. Karena yang saya pikir sesuai dengan firman Tuhan adalah begini. Yang selamat cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kita tiap kali ibadah seperti ini adalah kesempatan kita datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan, membina kedekatan, hubungan erat kita dengan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak. Supaya tiap hari kita tidak bertindak menurut keinginan diri kita, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Nah, ya, Ibrani 11 ayatnya yang ke-4, kita lihat di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita lihat Habel dengan iman dia mempersembahkan korban, dan persembahannya itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tadi kita sudah baca ayat yang sebelumnya, ayat 6, bahwa orang yang datang mencari Allah dengan iman, dan hanya dengan iman Allah berkenan kepada tiap orang, kepada seseorang, kepada kita semua, hanya dengan iman. Jadi mudah-mudahan kita cukup singkat untuk dapat melihat hal ini. Yang pertama, kita lihat dalam ayatnya yang ke-6 tadi,
Yang pertama, sungguh-sungguh mencari Dia. Kesungguhan hati. Cuma Tuhan yang lebih tahu. Dan kadang-kadang kita kurang tahu seberapa sungguh kita datang kepada Tuhan. Seringkali saya mampu pakai topeng untuk tampil di depan saudara, berkhotbah seperti bersungguh-sungguh. Tapi kita harus sadar melalui firman Allah ini bahwa Tuhanlah yang tahu siapa saya, apa yang ada di hati saya, apa yang jadi maksud di hati dan pikiran saya ketika saya berkhotbah, ketika saya melayani. Apakah melayani dalam kesungguhan hati untuk ikuti tuntunan kehendak Tuhan, atau saya sekedar pamer? Sekedar pamer untuk orang lihat, orang dengar, dan mungkin mengharapkan kekaguman orang, mengharapkan pujian orang. Karena banyak kita tidak kuat dipuji, sama juga tidak kuat dicela. Tapi orang yang beriman kuat dipuji dan kuat dicela, tidak jatuh dia. Dan kebanyakan kita harus akui, sering kita tidak kuat dipuji dan juga tidak kuat dicela. Jadi di mana kita? Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Hanya dengan iman kita bertumbuh. Tidak ada lain. Iman yang dapat bertumbuh adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari dengan sungguh-sungguh. Kita lihat nih, Ibrani 11 ayat 6 tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama kita lihat ini, sungguh-sungguh mencari Allah dan Tuhan beri upah. Kalau perusahaan yang baik, manajemennya, dia pasti memberi upah yang terbaik buat karyawannya. Karyawan yang bagus, ada penilaian prestasi, dapat upah. Nah, kalau perusahaan yang baik manajemennya, itu mampu memberi upah yang terbaik untuk orang yang bekerja dengan cara yang terbaik, orang jujur, apalagi Tuhan. Tuhan memberi upah orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ada kesempatan kita terima upah dari Tuhan. Amin. Upah, Tuhan beri upah. Contoh saja ini, saya tidak catat, tetapi contoh saja upah yang kita bisa terima adalah pertumbuhan iman dan kita alami menuju kepada kesempurnaan. Itu upah. Ada anugerah, tetapi itu hasil upah. Itu upah, hasil dari kesungguhan kita. Kita diberkati juga secara materi. Itu seringkali upah dari keputusan kita untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Banyak hal yang jadi upah. Memang ketika kita selamat itu anugerah. Tetapi berjalan dalam pertarungan hidup, mempertahankan keselamatan sampai akhir hidup. Dan kalau kita belum meninggal, kita masuk dalam kesempurnaan gereja, itu upah. Itu upah dari pengiringan kita yang sungguh-sungguh. Pencarian kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh.
Kita rindu, kita alami upah. Banyak hal yang jadi upah dari Tuhan. Pertumbuhan rohani kita itu upah. Upah dari kesungguhan. Tapi kita juga harus ingat, ada upah bagi kefasikan. Ada upah dari dusta. Ada upah dari kemunafikan. Kalau saya berdiri melayani di sini dengan tujuan-tujuan yang bukan kehendak Tuhan, saya berdiri dalam kemunafikan dan tidak ada orang yang tahu. Tetapi saya akan terima upah-upah yang jelek. Saya tidak mau. Itu sebabnya saya rindu. Dan tema yang kami angkat sepanjang tahun ini di Panarukan adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga, mawas diri, cakna orang. Mawas diri. Tiap hari periksa diri, Tuhan, siapa aku di penilaian-Mu? Bukan siapa aku di penilaian gembala. Bukan siapa aku di penilaian pemimpin organisasi gereja. Bukan siapa aku di penilaian tetangga semata-mata. Kalau penilaian bagus, itu kita harapkan itu. Tetapi keadaan kita yang sejati ini, hanya Tuhan yang tahu nilai. Karena seringkali kita tidak tahu diri sudah. Tidak tahu diri. Kita sangka kita baik-baik saja, oke-oke saja. Padahal sudah menyimpang. Nah, jangan panjang-panjang karena ada yang lain. Jadi yang pertama, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ada upah. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Saudara Jethro, tidak bisa keluar sana, supaya saya nanti pulang tidak miring gini. Tidak bisa? Tidak bisa ya? Oke, tidak apa-apa, saya miring. Nah, baca yang merah, baca yang paling bawah. 1, 2, 3. Seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Itu Daud. Tuhan singkirkan Saul dengan segala pemberontakannya, berdasarkan atau alasan Saul adalah kumpul embe-embe yang gemuk lempoya. Ya, kambing, domba, lempo, Tuhan bilang semua dimusnahkan. Saul lihat rajanya lempo, Agag. Kambing, domba, lempo. Dia bilang, rakyat, bawa pulang. Nanti kita persembahkan kepada Tuhan. Dia langgar firman Tuhan atas nama Tuhan. Kemunafikan yang terselubung dengan hal-hal rohani. Mengerikan ini. Dan itu terjadi baik di anggota gereja sampai ke pendeta-pendeta. Dan pasti Tuhan beri upah soal ini. Saya ngeri lihat keadaan ini. Tidak bisa saya ungkapkan di sini. Tetapi kalau ada pendeta yang dengar ini, dia tahu apa yang saya sedang bicarakan. Mengerikan. Nah, si Saul, Tuhan bilang ke Saul, Tuhan bilang ke Samuel, Saul sudah menyimpang dari kehendakku. Aku ganti dia. Dan keluarlah Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 ini. Setelah Saul disingkirkan, itu upah yang dia terima. Upah dari kemunafikan, upah dari ketidaksungguhan, ketidaktaatan. Saudara ingat baik-baik, ketika kita langgar firman Tuhan, itu kita tinggal tunggu terima upah. Upah dari pemberontakan, upah dari pelanggaran, upah dari perlawanan terhadap kehendak Tuhan. Kita tinggal terima upah, tapi kita juga
oh Tuhan, saya mau bersungguh-sungguh mencari Engkau. Saya sungguh-sungguh melayani Engkau. Saya sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau dengan tulus, supaya saya terima upah yang baik. Amin. Nah, kita lihat upah yang Daud terima. Dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Berarti dia bertindak dengan iman. Kalau kita baca konteks di Ibrani pasal 11 ayat 6 tadi. Nah, Daud hidup dengan iman, bertindak dengan iman, dan dia jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara pasti masih ingat ketika Samuel datang ke rumah Isai, pilih ini. Mungkin sebentar ada disinggung itu, tetapi kemudian Samuel bilang, tidak ada yang cocok dengan Tuhan. Isai bilang, ada sih itu yang kecil, tapi dia tiap hari mau jadi apa dia? Dia tidak usahlah hitung dia. Dia itu jaga-jaga kambing domba beberapa ekor di ladang. Samuel bilang, panggil. Begitu Daud masuk, Tuhan bilang ke Samuel, ini berdirilah engkau, urapi orang ini. Aku pilih dia. Saul disingkirkan, Tuhan pilih Daud dari kandang domba, kandang binatang, dari padang penggembalaan. Daud pilih, Tuhan pilih Daud jadi raja. Upah ketaatan, upah iman, upah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya hidup kita mulai bilang, Tuhan, saya rindu saya jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, bukan cuma jam 7 sampai jam 9 hari Minggu, tetapi tiap-tiap saat. Amin. Tiap saat. Untuk mempertahankan itu memang perlu iman. Nah, kita terus. Yang kedua, untuk orang yang berkenan kepada Tuhan itu harus dengan iman. Yang kedua, percaya bahwa Allah ada. Jadi iman adalah mempercayai yang kita tidak lihat. Kita tidak pernah lihat Bapa di sorga, Allah. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang sudah lihat aku, iya, dia sudah lihat Bapa. Tapi kita belum pernah lihat Tuhan Yesus. Walaupun kita lihat gambar, ada orang yang menghayal, dia mimpi, dia ketemu Tuhan Yesus yang seperti digambar. Belum tentu sama dengan yang digambar. Ada orang suka menghayal, dia ketemu Tuhan Yesus bilang begini dan begini, ada. Mungkin ada juga yang betul. Tapi hari-hari ini banyak hayalan. Tuhan tolong kita untuk tidak jadi penghayal. Kita dengan iman percaya bahwa Dia firman Allah yang hidup, datang ke dunia oleh pekerjaan Roh Kudus, lahir melalui perawan Maria, dan Dia mengajar, Dia mati di salib untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Kita tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Kita tidak pernah ketemu Petrus. Tidak pernah ketemu rasul-rasul. Kita tinggal dapat warisan Alkitab yang diterjemahkan. Tapi Roh Kuduslah yang menuntun saudara dan saya sampai hari ini. Kita percaya yang kita tidak pernah lihat. Kita tidak pernah lihat Tuhan Yesus ketika Dia bangkit, ketika Dia naik ke sorga, ketika Dia disalib. Tapi kita percaya. Percaya, datang kepada Tuhan, harus dia percaya bahwa Allah ada. Itu iman. Allah ada. Allah ada dan ya, Allah ada walaupun tidak pernah kita lihat. Dia ada. Cakna orang eksis. Ada beberapa terjemahan katakan dia eksis, dia ada. Dia ada. Anak sekolah minggu tahun
20-an tahun lalu, dan seterusnya, nyanyi begini. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Heran, anak sekolah minggu percaya itu. Mengapa susah? Tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Tuhan tidak kelihatan. Iman. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak punya iman, tidak punya percaya seperti anak kecil, tidak masuk surga. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan ada. Percaya bahwa Tuhan ada. Kita lihat sebentar nih. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, depan mata Tuhan. Jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Ini membuktikan Tuhan ada. Dengan iman kita percaya Tuhan ada. Jadi ketika kita dimanapun pergi, situasi apapun yang terjadi, kita tidak salah bereaksi. Kita percaya Tuhan ada. Langkah saya diawasi oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ini diawasi oleh Tuhan. Langkah yang benar diawasi oleh Tuhan untuk diberi upah. Amin. Langkah yang tidak benar, ada upah yang tidak enak. Langkah tiap orang diawasi oleh Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Langkah yang benar dan langkah yang salah. Ingat baik-baik ini. Tuhan ada. Kalau kita ingat Tuhan ada, dimanapun kita pergi, kita tahu Tuhan ada. Mau ngomong sembarangan, tidak jadi. Betul? Cuma berdua gosip. Baru keluar dari ibadah, ada orang terlambat keluarkan mobilnya atau motornya. Kita tunggu-tunggu. Kita sudah mau pulang, ada perlu apa? Orang ini mana dia? Kita sudah tolak pinggang. Datang-datang orang itu kita mulai maki. Memangnya ini parkiranmu sendiri, apa segala macam. Baru pulang gereja. Tidak jadi kesaksian. Ada itu, di sini tidak ada. Karena tidak ada parkir di depan sini. Kita gampang bikin salah, gampang bikin dosa. Tapi kalau kita selalu ingat, Allah ada. Allah hadir. Tidak jadi kan? Mau gosip? Tidak jadi. Mau bikin keputusan salah, mau bertindak salah, ini orang keterlaluan, tinggal keplok aja. Tidak jadi, kita tahu Tuhan ada. Kalau Tuhan lihat senyum atau melotot. Seandainya saya berimajinasi Tuhan ada di situ, terus saya maki-maki, Tuhan bilang, heran, baru khotbah tadi, ini pendeta ini maki-maki. Tapi kalau kita ingat Allah ada. Kenapa banyak orang bikin pelanggaran? Pimpinan gereja pun berani bikin pelanggaran atas nama Tuhan. Kenapa? Dia tidak percaya lagi kalau Tuhan ada. Mengerikan. Menggunakan uang dengan cara yang salah. Berani. Ketemu orang seperti tidak salah. Kenapa berani bikin begitu? Tidak percaya kalau Allah ada. Dia cuma bahkan bahwa Allah ada. Tapi sebenarnya dia tidak percaya. Imannya tidak ada. Otaknya bilang Allah ada. Tapi imannya tidak percaya Allah ada. Kenapa? Dia berani bikin kesalahan. Ada kesaksian.
ada seseorang yang berkhotbah di daerah lain, cuma berbatasan dengan daerah ke Jawa Timur. Habis dia khotbah, dia nginap di hotel dan bukan dengan istrinya. Baru khotbah, tapi khotbahnya mantap, bikin orang bisa keluar air mata dan ingus. Orator, pinter ngomong, pinter mengocok-ngocok perasaan orang. Saudara, itu sebabnya tiap kali kita dengar firman, lihat ini cocok dengan firman atau tidak. Dan paling penting adalah kita terus membuka hati, dituntun Roh Kudus sampai kita bisa tangkap ini ada yang tidak pas ini. Apalagi gembala-gembala tidak sembarang untuk undang orang mumpung dia lucu. Lucu porno pun disebut karena lucu, undang. Karena tidak mau ambil kolektor, undang. Ini perdagangan di dalam bait Allah. Kenapa saya sudah menyimpang? Ya. 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, ini yang tadi saya singgung. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Baca yang merah. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tak tersembunyi, tidak ada yang dapat disembunyikan. Dengan iman kita percaya Allah ada, dan Dia lihat hati saya, Dia lihat motivasi saya berkhotbah ini. Dia lihat motivasi saudara datang ibadah. Ada juga orang sudah diatur kalau ibadah di mana persekutuan wilayah, pakai rapi, pakai ini. Sekarang enggak, keluar jin, untung belum jin robek-robek. Pakai kaos. Saya suka bilang begini. Saya pakai apa? Saya pakai apa dan saya enggak pakai apa? Tuhan lihat hati. Kalaupun saya mau pakai rapi supaya saya dilihat orang, saya sendiri yang paling rapi, itu juga salah. Tapi kalau sudah aturan harus rapi, saya datang dengan berantakan, padahal baju di rumah kering semua, kecuali hujan dan basah semua. Tuhan lihat, kenapa saya tidak mau pakai? Apakah karena pemberontakan? Itu menunjukkan saya itu tidak percaya Allah ada. Memberontak terhadap aturan, itu pun ada hitungan dari Tuhan. Hati memberontak itu sudah salah. Memberontak dari aturan yang baik, aturan yang benar. Apalagi ada aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apalagi kita ingat ada aturan firman Tuhan. Tuhan tolong kita untuk tidak sembarangan. Kita ingat Allah ada. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel Samuel yang rohaninya bagus, yang hebat, nabi, dia sempat salah. Begitu Eliab masuk, anak tertua, mungkin pangkatnya sudah tinggi waktu itu, masuk dia bilang, nah ini dia
orang yang Tuhan pilih. Langsung Tuhan counter. Langsung Tuhan intervensi pendapat dan penilaian Samuel. Manusia menilai dari apa yang dilihat di depan mata. Itu benar. Mungkin Samuel bilang, oh todus, malu Tuhan, ampuni saya. Terus yang mana dong? Keluar lagi satu. Samuel sudah peka. Dia bilang Isai, itu pun bukan. Lagi satu. Bukan. Satu lagi. Habis. Tinggal yang kecil. Itu yang kita baca tadi. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud berkenan kepada Tuhan karena kalau kita baca Mazmur yang dia tulis, dia bilang, selidikilah aku ya Allah. Ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, dia tersungkur tiap-tiap hari. Kembalikan rohmu yang kudus kepadaku. Kembalikan sukacita karena keselamatan. Hilang itu Tuhan. Mengerikan. Ini orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi saya tidak bawa itu di catatan. Kita lihat yang lain. Mazmur 10 ayat 4. Kata orang fasik itu, dengan batang hidungnya ke atas, artinya menyombongkan diri, Allah tidak akan menuntut. Dia bikin sembarangan. Di bangsa ini juga orang demo sembarangan, bicara dusta sembarangan, sebar fitnah sembarangan. Dan tidak sedikit juga terjadi di dalam gereja. Bicara sembarangan, tidak tahu betul atau tidak, berani bicara. Itu. Dia bilang Allah tidak akan menuntut. Terus dia sebut lagi Tuhan. Tidak ada Allah. Katanya orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi sengaja langgar kebenaran itu. Dia bilang tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Kita harus ingat, kita mau supaya kita tiap saat kita sadar Allah ada. Amin. Kalau kita ingat Allah ada, maka kita akan berhati-hati. Maka kita akan jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Cuma dengan iman kita percaya Allah ada. Saya tidak mau ngomong sembarang. Saya tidak mau berpikiran, berperasaan sembarang. Apalagi bertindak sembarang. Hubungan kita dengan orang lain, majikan dan karyawan dan apa semua hubungan, kita tidak sembarangan. Supaya tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita rindu supaya semua berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Supaya kita bisa nyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Nah, saya terus Mazmur 10 ayat 7, mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Kita lihat itu hari-hari ini terjadi. Di dalam gereja juga di kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mulut penuh sumpah serapah atas nama Allah. Mengerikan itu. Sebenarnya mereka tidak percaya Allah ada. Mereka bertindak seenaknya. Tipu dan penindasan di lidahnya. Ada kelaliman dan kejahatan. Wih. Ini penuh semua orang ini. Orang fasik ya begitu, tahu kebenaran tapi sengaja langgar. Tahu itu dusta, dia sengaja sebarkan. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, ini Paulus, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara renungkan ini. Kita renungkan ini tiap-tiap hari.
Saya secara pribadi, saya renungkan ini tiap hari. Saya akan berhadapan dengan pengadilan Kristus, di mana semua yang disembunyikan dibongkar. Semua yang saya tutup pakai topeng dibongkar. Saya berhadapan dengan penghakiman. Itu sebabnya saya berkali-kali katakan, paling bagus kita minta Tuhan hakimi saya sementara hidup ini. Beritahu kepadaku siapa aku, supaya ketika aku sadari kesalahan, aku datang merendahkan diri dan memohon pengampunan Tuhan dalam belas kasihan Tuhan. Ada pemberesan, percaya bahwa Allah ada. Nah, kenapa dia begini? Ya, berkenan kepada Allah itu sama dengan beriman. Mencegah kita untuk berbuat salah dan menjadi pengharapan ada yang hilang. Berkenan kepada Allah artinya beriman. Pertama, sungguh-sungguh mencari Dia. Allah berikan upah. Kita ingat tadi ada upah untuk ketulusan dan upah ketidaktulusan. Yang kedua, berkenan kepada Allah, beriman, percaya bahwa Allah ada. Kalau kita percaya Allah ada, kita dicegah untuk berbuat salah. Mencegah kita untuk berbuat salah. Mencegah kita untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Dan juga kalau kita percaya bahwa Allah ada, itu menjadi pengharapan buat kita loh. Kita percaya di mana kita pergi Allah ada. Terancam kita percaya Allah ada. Dan kita berseru, kita percaya pertolongan Tuhan yang hanya bicara, hanya berfirman, maka semua jadi. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi cuma dengan berkata. Nah, itu nanti sore. Berkata, jadi. Maka jadi. Ketika kita percaya Allah ada. Dimanapun kita pergi dan berada, kita aman. Mungkin ada bahaya yang mengancam. Kita tahu Allah ada. Dan Allah tidak pernah salah dalam tindakan dan keputusannya. Kita mau jadi orang yang beriman, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita mau bertahan dalam iman. Seberapa lama Tuhan percayakan kita hidup di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya mengajak yang main musik boleh datang ke depan. Boleh G5. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah